Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai maghrib kemarin di seluruh penjuru dunia umat Islam bertakbir, bertasbih dan bertahmid menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesiapapun makhluk yang ada di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Bagaimana angkuhnya seorang Fir'aun sehingga dia bisa memproklamirkan dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukal a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata-katanya merupakan firman. Jika tidak mengikut kata-katanya maka siap untuk menghadapi kematian. Tetapi bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya? Fir'aun mati di dasar lautan secara memilukan dan memalukan. Tuhan mati di dasar lautan. Begitu juga dengan Namrud, seorang raja yang angkuh dan sombong, sehingga dia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa untuk melihat Ibrahim menjadi debu dan arang karena Allah telah menyejukkan api. Karena malu, maka Allah memasukkan seekor nyamuk ke hidung Namrud. Namrud itu menjalar dari hidung langsung masuk ke kepalanya, bersarang di kepalanya. Dia merasa kesakitan sehingga dia memukul kepalanya dengan batu sehingga pecah dan mati seorang yang sombong, seorang yang raja yang angkuh dengan seekor nyamuk. Begitu kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapapun yang bisa
kita selalu bertakbir, membuktikan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini semua kita bergembira karena sebentar lagi kita akan memotong hewan kurban kita. Akan dijadikan rendang, akan dijadikan sop, akan dijadikan makanan bermacam-macam makanan. Kita akan bermakan makanan yang mewah pada hari ini. Tapi ada saudara-saudara kita yang bersedih pada hari ini, karena pada hari ini tidak dapat merayakan Idul Fitri dengan orang tua tercinta, tidak dapat merayakan Idul Adha dengan istri, suami, anak, cucu, keluarga dan sahabat tercinta, karena terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takbir berkumandang, hanya air mata yang bercucuran mengingat orang-orang yang kita cintai. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, jangan kita lupakan orang-orang yang tercinta. Ibu kita yang berenggut nyawa melahirkan kita, ayah kita siang malam mencari rezeki untuk kita sehingga kita menjadi orang hebat. Jangan lupakan mereka. Jangan lupakan istri tercinta, suami tercinta, anak, saudara dan sahabat-sahabat kita yang mungkin telah pernah menolong kita. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang pernah mendampingi kita. Jangan lupakan mereka. Walaupun kita masih hidup, mereka sudah tiada, tapi doa-doa kita akan sampai kepada orang-orang yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu cerita yang mengetuk hati kita. Seorang nenek yang bernama Juniah berumur 80 tahun. Dia adalah seorang pemulung yang hidup di Kendal, Jawa Tengah. Hari-hari pekerjaannya adalah mengumpulkan barang-barang bekas. Dia tidak punya rumah, dia hidup sendirian di atas dunia ini. Tapi Mbah Juniah, dia sanggup berkorban dengan 1 ekor sapi. Orang yang miskin, hidup sendirian, pemulung, sanggup untuk berkorban dengan 1 ekor sapi. Sementara ada desa Batur di Kecamatan Batur di Banjarnegara, Jawa Tengah, seluruh masyarakat desa tani di sana itu berkorban. Mereka adalah para petani, kebanyakan adalah buruh tani mencari upah untuk bekerja di sawah. 1 tahun mereka sanggup 197 ekor sapi dan 527 ekor kambing yang mereka korbankan setiap tahun, sehingga daging tidak mampu untuk dibagikan untuk desa itu, cukup dibagi ke 7 kabupaten yang ada di samping desa itu. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan nenek Juniah dan para masyarakat desa di desa Batur yang tidak pernah luput berkorban setiap tahun? Karena mereka sadar ini merupakan perintah Allah. Inna a'tainaka al-kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Sungguh telah banyak kami memberikan hidayah nikmat kepada kamu, maka lakukanlah sholat dan Rabbmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuatkan orang-orang yang saya sebutkan tadi setiap tahun berkorban, walaupun mereka bertahun-tahun mengumpulkan uang. Karena bukti hati Allah taat kepada Allah, wa hati Rasul taat kepada Rasul. Sementara kita banyak yang mampu, punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, makan setiap hari makanan yang enak, yang lezat, merokok 3 kali 3 bungkus 1 hari, mengopi, handphone mahal, tapi tak sanggup berkorban setahun sekali. Nilainya sekitar 2.800.000. Ketika besok engkau mati dalam kubur, apa yang kau jawab ketika Allah bertanya, mengapa engkau tidak berkorban? Apa yang mesti kita jawab, saudaraku sekalian? Tak malukah kita dengan nenek Juniah yang sanggup berkorban 1 ekor sapi? Di mana kita letakkan muka kita? Di mana keimanan kita? Di mana nilai kesolehan kita? Kalau dihitung-hitung,
Kalau 2.801 tahun, satu hari hanya 7.600 rupiah kalau kita menabung. Kalau mau, kalau dia itu mau, pasti bisa. Tapi kita lebih mementingkan dunia daripada mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang berkorban, saudaraku sekalian, di akhirat nanti tanduk, kuku, bulu itu datang sebagai saksi di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang berkorban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang banyak yang berpendidikan tinggi, mempunyai jabatan yang hebat, tapi nilai keimanan kita masih rendah. Kita malu dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, kita malu dengan orang-orang yang miskin, tapi mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut dengan Allah, mereka taat dengan Rasulnya, padahal mereka bukan orang berpendidikan tinggi. Tapi kadang-kadang kita yang berpendidikan tinggi justru tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ada anak yang umur 5 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim, ada anak yang buta hafal Al-Quranul Karim, ada anak yang cacat hafal Al-Quranul Karim. Umur kita ada yang 40, 50, 60, 70, 90 tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Tak malukah di hadapan Allah tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Mau berapa diberikan Allah umur lagi, saudaraku sekalian? Sudah diberikan umur sampai sekarang. Ini bukti Allah sayang dengan kita. Allah menyuruh untuk kita melakukan taubatan nasuha, untuk memperbanyak amalan kita, untuk tidak lagi berbuat dosa. Itu tujuan Allah memperpanjang umur kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup sampai hari ini. Kesempatan ini, saudaraku sekalian, mesti kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah. Salah satunya adalah melakukan kurban. Hari ini kita akan berkurban. 3 hari ke depan hari Tasyrik kita juga berkurban. Masih ada waktu hari ini dan 3 hari ke depan untuk mencari uang, saudaraku sekalian. Jangan sampai tidak berkurban. Malu kita, dan malu kita di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dia korbankan? Yang dia korbankan adalah menyembelih anaknya. Tapi dia sanggup untuk melakukan itu. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah. Kita hanya diminta berkorban setahun sekali, tak mampu. Jangankan untuk disembelih anak kita, tapi hanya berkorban kita tidak mampu. Mari kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang pertama yang dapat kita petik dari hari raya kurban, dalam rangka meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saudaraku sekalian, makna yang dapat dipetik dari hari raya kurban ini adalah bagaimana harmonisnya hubungan keluarga antara seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam, kemudian ibu yang bernama Siti Hajar, dan anaknya Ismail alaihissalam. Suatu teamwork keluarga yang sangat harmonis. Mengapa tidak dikatakan harmonis? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberitakan Allah, qala ya bunayya inni ara fil manam anna azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu anak? Seorang ayah melakukan dialog dengan anaknya, walaupun itu perintah Allah, tetapi dia bertanya, berdiskusi dengan anaknya. Lalu sang anak menjawab, qala ya abati fa'al ma lakukanlah ayah kau, dengan ini perintah Allah. Seorang anak yang taat kepada orang tua, patuh kepada Rasul, bahwa ayahnya Rasul, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rela disembelih oleh ayahnya. Kenapa? Karena ketaatan kepada orang tua, kepada Rasul, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ayah yang selalu membina anaknya dengan baik,
memberikan pelajaran-pelajaran agama, meningkatkan keimanan anaknya. Dan yang paling penting adalah seorang ayah memberikan keteladanan kepada anaknya. Mengapa Nabi Ismail mau disembelih? Karena ayahnya seorang rasul, karena ayahnya Ibrahim orang yang soleh, karena ayahnya taat beribadah, karena ayahnya sebagai suri tauladan yang bisa sebagai contoh. Kalau seorang ayah atau orang tua bisa sebagai contoh, maka sang anak pasti akan mengikut kita, saudaraku sekalian. If you want to change, if you want to change the world, start with yourself. Jika kamu ingin merubah dunia, mulai dari dirimu. Tak perlu kita berkuar-kuar memukik-mukik mana si anak kita, tapi kita tidak mendahulunya. Kita tidak memberikan contoh. Ayo sholat ke masjid, nak. Kita tak sholat di masjid. Takkan mau anak itu mengikut. Jangan merokok, nak. Tapi kita merokok 3 bungkus sehari. Mana mau anak berhenti merokok? Mengaji, nak. Kita tak mengaji. Jangan main handphone terus, nak. Belajarlah. Tapi orang tua nonton, melihat main handphone sampai jam 1 malam. Artinya orang tua semestinya memberikan keteladanan, memberikan contoh sebagaimana Nabi Ibrahim AS memberikan contoh kepada anaknya Ismail AS. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Siti Hajar seorang ibu. Ketika dia mengatakan aku bermimpi akan menyembelih anak kita, sang ibu tawakal menyerahkan kepada suaminya. Dia rela. Dia tahu bahwa suami tidak membohong. Dia tahu bahwa suami adalah Rasul. Tidak mungkin seorang Rasul berbohong. Mimpi seorang Rasul adalah benar. Tidak mungkin berbohong. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai sosok anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sejak lahir dia sudah ditinggalkan ayahnya Ibrahim alaihissalam berdakwah ke Palestina dan negara-negara lainnya. Dia ditinggalkan dengan ibunya di padang pasir, di padang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hidup berdua, tidak ada air, tidak ada tanaman, tandus. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan semua istri anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail berjumpa dengan ayahnya ketika berumur antara 12 sampai 13 tahun. Anak satu-satunya dicintai. Ibrahim mendapat anak ketika umur 86 tahun. Setelah berjumpa sekian tahun berpisah, tidak pernah melihat anaknya. Sekali berjumpa dengan anaknya, maka Allah mencoba Nabi Ibrahim alaihissalam, sembelih anakmu. Kalau kita mungkin berat untuk melakukan itu, anak semata wayang. Tapi berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tahu bahwa perintah Allah itu adalah benar. Perintah Allah itu mesti wajib dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya untuk menjadi anak yang tawakal, anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ismail adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangankan untuk melakukan pekerjaan rumah, pekerjaan apapun, disembelih pun dia siap oleh yang akan disembelihkan oleh ayahnya. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Bahwa seorang anak wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa wasfainal insana biwalidayhi ihsana. Aku perintahkan kepada kalian untuk selalu berbuat baik kepada orang tuamu. Wajib hukumnya seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan rezeki bagaikan rezeki kepada seorang raja, kepada orang tua kita, maka Allah akan memberikan rezeki kita seperti rezeki raja. Jika engkau bisa membuat orang tuamu tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepadamu. Jika engkau menyenangkan orang tuamu,
maka Allah pun akan menyenangkan hidup. Tapi sebaliknya saudaraku sekalian, jika engkau menyakiti hati orang tuamu, maka siap-siap Allah akan menyakitimu. Banyak orang-orang siang malam dia melakukan sholat, hitam jidatnya, dia membaca Al-Quran, dia melakukan qiyamul lail, dia berzikir, dia berselawat, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Demi Allah saudaraku sekalian, demi Allah, engkau tidak akan mencium bau surga. Walaupun engkau melakukan ibadah yang luar biasa, tapi durhaka kepada orang tua, tidak peduli kepada orang tua, maka engkau tidak akan mencium bau surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bagi orang tua kita yang masih hidup, maka jadikan mereka raja, maka Allah akan jadimu bagikan raja. Engkau senangkan mereka, maka Allah akan menyenangkanmu. Engkau buat orang tuamu selalu tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepada dirimu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan orang tua kami yang telah meninggal? Apakah selesai bakti kita? Tidak, saudaraku. Bagi orang tua kita yang telah meninggal, belum selesai bakti kita, belum terputus bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal. Yang pertama kita lakukan, selalu berdoa kepada mereka, karena orang tua kita selalu menanti doa-doa anak yang saleh. Menangis orang tua kita dalam kubur kalau kita tak pernah mendoakan mereka. Menangis orang tua kita dalam kubur kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita. Menangis orang tua kita dalam kubur kalau kita tidak mau bersedekah yang pahalanya kita persembahkan kepada orang tua kita. Menangis mereka dalam kubur, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, bakti kita belum putus sampai di sini. Terus berbakti kepada mereka. Setiap setelah sholat jangan lupa berdoa, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai doa kita saudaraku sekalian, sampai, dan akan tersenyum orang tua kita dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian manfaat yang kita dapat dari hari raya Kurban adalah dengan melakukan penyembelihan hewan. Makna yang tersirat adalah supaya kita terhindar dari sifat-sifat hewan yang buruk. Di dalam buku Animal Behavior disebutkan ada 3 sifat hewan yang mesti kita tinggalkan. Yang pertama adalah sifat hewan itu adalah rakus. Hewan yang paling rakus itu bernama wolverine. Wolverine ini sejenis musang. Kalau dia bertemu dengan binatang lain, semua dia makan. Kulit dia makan, daging dia makan, sampai ke tulang-tulangnya dia makan. Begitu rakusnya wolverine ini, sungguh rakus. Bahkan kalau ada sisa-sisa makanan, dia tidak rela untuk diambil kawannya, maka dia semprotkan ada satu zat dalam tubuhnya. Kalau dia semprotkan zat itu, maka makanan itu mengandung racun. Begitu dengkinya dengan kawannya. Lebih baik dia menjadikan racun makanan itu daripada kawannya untuk memakan makanan yang dia dapat. Sungguh rakus. Tetapi pada zaman sekarang manusia lebih rakus. Zaman sekarang manusia ada makan aspal, manusia makan pasir, manusia makan batu, manusia makan seng, manusia makan buku, bahkan manusia makan Al-Quran Karim. Lebih dahsyat manusia lagi. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, dengan kita berkorban supaya kita terhindar dari sifat rakus hewan itu. Itu makna filosofis daripada kita berkorban. Yang kedua, sifat hewan yang tidak baik itu adalah gila seks. Ada hewan
yang paling gila itu bernama bonobo. Bonobo ini tak peduli pasarannya, tak peduli yang sudah tua, tak peduli yang masih kecil, semua dia sikat. Siang malam tak ada kerja lain. Bahkan bonobo ini pertama kali ditemukan spesies yang melakukan hubungan dengan sesama jenis. Inilah agaknya ditiru oleh manusia LGBT pada saat sekarang ini. Hewan bonobo itu yang ditiru. Ternyata meniru hewan bonobo itu sekarang lagi banyak. Penyakit LGBT ini melanda generasi muda kita. Semoga kita terhindar dari penyakit ini yang gila seks. Mari kita melakukan hubungan seks hanya dengan istri kita yang sah, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa penyakit yang berbahaya daripada hewan itu? Pendendam. Hewan yang paling pendendam adalah harimau. Coba ambil anak harimau. Sampai kapan pendatang masuk kampung luar kampung mencari anaknya sampai dapat? Bahkan orang yang menangkap anaknya dia tahu baunya, penciumannya sangat kuat sekali. Dia akan cari, dia tidak berhenti keluar kampung masuk kampung sebelum anaknya dapat. Pendendam, sungguh pendendam harimau ini. Inilah yang mesti kita hilangkan, sifat pendendam itu. Karena banyak di antara kita, teman kita melakukan kesalahan, dia minta maaf, dia tak memaafkan. Aku tak memaafkan kecuali emakku bangkit dari dalam kubur. Aku tak mau memaafkan, langkahi mayatku dulu. Pendendam sama dengan harimau, orang-orang yang pendendam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, apa yang dapat kita ambil makna dari hari kurban ini adalah bersedekah. Suatu kejadian yang sangat memilukan hati saya. Ada seorang fakir miskin tahun lalu mendapatkan daging bagian dari kurban. 6 bulan baru habis daging itu dia makan, saudara sekalian. Daging itu dia titipkan di rumah tetangga yang punya kulkas. Seminggu sekali dia ambil 4 potong. Dia suami istri, anaknya 2 orang, supaya bisa dia menikmati daging selama 6 bulan. Begitu susahnya saudara-saudara kita yang fakir miskin, hanya makan daging setahun sekali ketika musim kurban. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, wabil khusus kepada panitia kurban, lebih afdal daging itu kita prioritaskan kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang mereka jarang untuk memakan makanan daging sapi atau kambing ini. Kesian saudaraku sekalian. Siapa lagi yang menolong kalau bukan kita? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban yang kita lakukan, di samping Allah akan mencatat pahalanya di akhirat nanti, ini merupakan ibadah sedekah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman itu adalah memberi ketika lapang maupun sempit. Kita mesti melakukan kesolehan sosial. Kita tidak boleh hanya melakukan kesolehan ritual. Dalam makna lain, kita jangan hanya melakukan hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah, tapi lebih penting adalah hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan manusia. Banyak kadang-kadang orang hidup makan dengan mewah, tapi ada tetangganya yang merana tidak makan. Dia hidup dengan mewah, ada fakir miskin, anak yatim yang tidak bisa bersekolah. Abu bin Hisham adalah seorang alim, taat beribadah, 5 waktu sehari semalam dia sholat di masjid. Setiap malam dia qiyamul lail, dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia berselawat. Suatu kali bertemu dengan malaikat. Malaikat membawa kitab. Dia bertanya, kitab apa yang kau bawa? Aku membawa kitab
orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan pedenya dia bertanya, tolong lihatkan apakah ada namaku. Setelah malaikat melihat tak ada namanya, dia jatuh pingsan. Setelah sadar bertanya, mengapa namaku tidak ada dicatat? Malaikat mencatat, Allah melarang mencatat namamu. Mengapa? Karena engkau hanya mementingkan dirimu. Engkau beribadah hanya semata-mata karena Allah. Engkau lupa ada tetanggamu yang miskin yang tidak makan, ada keluargamu yang hidup dengan kesusahan. Engkau tidak peduli dengan orang tuamu, tetanggamu, fakir miskin, anak yatim. Maka Allah melarang aku menulis namamu sebagai orang yang disayang oleh Allah dan orang yang masuk ke dalam surga. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cukup hanya melakukan kesolehan ritual, sholat, berzikir, baca Al-Quran, tetapi lebih penting adalah memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina. Itu merupakan saudara-saudara kita yang wajib kita tolong, saudaraku sekalian. Tidak cukup kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus melakukan ritual sosial, mempedulikan orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, fakir miskin, anak yatim, kaum muslimin dan muslimat yang memerlukan bantuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan khutbah yang singkat ini ada manfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua menjadi insan-insan yang bisa meniru ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketauladanan Nabi Ismail alaihissalam. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, pada perayaan Idul Adha tahun ini ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, dosa-dosa kami yang terdahulu maupun sekarang ya Allah. Kami telah banyak menzalimi diri kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, sehingga kami bisa menjadi hamba-Mu yang lebih baik ya Allah, yang mengerjakan semua perintah-Mu ya Allah dan meninggalkan semua larangan-Mu ya Allah.
Jika Engkau tidak mengabulkan doa dan minta kami ya Allah, maka jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah, yang selalu bisa berkorban setiap tahun ya Allah. Engkau sadarkan hati kami ya Allah, ketuk hati kami ya Allah, untuk semakin taat kepada Engkau ya Allah, wabil khusus untuk berkorban ya Allah. Mulai tahun ini ya Allah, kami ingin berkorban ya Allah. Bukalah jalannya kepada kami ya Allah, agar kami bisa berkorban pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, Engkau jadikanlah kami sebagai seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami ya Allah, yang bisa membuat mereka selalu tersenyum dan berbahagia ya Allah, sampai akhirnya Engkau mencabut nyawa orang tua kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, Engkau terangilah kuburannya ya Allah, Engkau tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh, dan jadikanlah kuburannya sebagai Raudatul Jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika pada saat sekarang ya Allah, Engkau sedang menyiksa orang tua kami dalam kubur ya Allah, kami sebagai anak bermohon kepada-Mu ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, Engkau hentikan siksa itu ya Allah, Engkau hentikan siksa itu ya Allah, hentikan siksa itu ya Allah. Kami tidak tega ya Allah, Engkau menyiksa orang yang sangat kami sayangi ya Allah, kami tidak tega ya Allah, Engkau menyiksa orang yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah. Hanya doa dan kita ini kami persembahkan kepada Engkau ya Allah. Kami tidak bisa untuk menolong apa-apa kepada mereka ya Allah. Kami sadar ya Allah, ibu kami 9 bulan 10 hari mengandung kami dengan susah payah dan kesakitan ya Allah. Ketika melahirkan kami ya Allah, ibu kami menjadi kesakitan ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, putus uratnya ya Allah. Ibu kami menjadi kesakitan ketika melahirkan kami ya Allah. Betapa penderitaan ibu kami ya Allah, kami sadar itu ya Allah. Tidak mungkin kami bisa membalas jasa ibu kami yang tercinta ya Allah. Setelah lahir kami diberikan susu yang terbaik, pakaian, makanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik ya Allah. Ayah kami ya Allah, siang malam mencari rezeki ya Allah, hitam kulitnya, keriput keningnya ya Allah, bungkuk badannya ya Allah, untuk menjadikan kami sebagai orang yang terdidik dan menjadikan kami sebagai orang yang hebat ya Allah. Tapi kami belum mampu untuk membalas semua kebaikan ayah kami ya Allah. Ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, kami menadahkan tangan ya Allah, Engkau terima doa dan minta kami ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah, dan Engkau pertemukanlah kami nanti dalam surga beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau jadikanlah keluarga kami ya Allah, anak cucu dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyujuk hati kami ya Allah, sebagai meneruskan ya Allah perjuangan Islam dan perjuangan bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Jika ada orang tua kami dalam keadaan sakit, jika ada di antara kami, keluarga kami, anak cucu dan sahabat-sahabat kami dalam keadaan sakit ya Allah, angkatlah penyakit itu ya Rabb, angkatlah penyakit itu ya Rabb, angkatlah penyakit itu ya Rabb. Sesungguhnya penyakit itu datangnya dari Engkau, dan Engkau juga yang mengangkat penyakit itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau lapangkan rezeki kepada kami ya Allah, agar kami bisa membayar semua hutang-hutang kami ya Allah, agar kami bisa membantu fakir miskin, anak yatim, rumah ibadah, dan orang-orang yang pantas kami bantu ya Allah, termasuk membantu orang tua kami, keluarga kami yang tercinta ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Tarbiyah Islam